Oke, what's up teman-teman? What's up guys to the guys, gangs to the gangs. Gimana? Biar PT gimana? Mantap ya. Yo, ya kan? Terus apa lagi? Pegas. Oke lah ya kan? Terus apa lagi? Mantap. Pokoknya guys, stay tune di sini. Pastinya yang mantap-mantap akan dibilangin ya. Yang naik udah naik dan bagaimana cara ngambilnya juga dibilangin. Jadi nggak perlu komplain. Wah, sahamnya udah naik, sahamnya udah turun. Tenang aja, kita bahas ya nggak. Jadi hari ini kita akan bahas sektor infrastruktur. Mana yang layak dibeli, window dressing, trading, atau investasi. Nah, sebelumnya ya guys, gua akan menjelaskan mengenai satu ya buat teman-teman yang mau langganan TradingView. Minggu ini adalah minggu setahun sekali yang dimana dia gede-gedean diskonnya. Ya, tinggal lo klik ke link ini kalau lo mau gitu ya. Ini adalah link link gua nih ya. Nanti gua kasih lihat di bawah di komen gitu ya. Tinggal kalian kalau mau monggo gitu ya. Nah, tinggal 4 hari lagi nih. Buat kalian yang ngambilnya setahun guys, ya, buat kalian yang ngambilnya setahun atau 13 bulan guys gitu ya. Gua mau kasih kelas gratis sehari gitu ya, akan dilakukan di bulan Desember weekend ya. Nah, buat kalian yang mau ikutan, monggo ya. Nah, kalau mau ikutan gimana? Klik dulu di sini linknya dengan email yang nggak pernah dipakai buat TradingView ya. Lalu lo ikutin caranya bayar ya. Nanti gua akan bikin video sendiri khusus untuk hal ini ya. Dan bagaimana kalau udah tinggal screenshot kasih ke gua Japri lewat Telegram. Ini Om, udah daftar pakai nama. Nah, lo entitled untuk kelas gratis sekali bersama gua rame-rame. Oke? Nah, kelasnya ngapain aja? Kelasnya tentunya ngajarin TradingView, cara screening FATA gitu ya, dan gua kasih indikator-indikator yang oke banget di TradingView ya. Oke. Itu aja dari gua. Nah, kita balik ke laptop. Nah, sekarang kita akan bahas sektor infrastruktur ya. Mana yang layak dibeli, mana yang dilayak untuk window dressing, trading, dan segala macam ya. Nah, ini kalian tahu ya. Ini adalah infrastruktur. Jadi infrastruktur tuh terbagi 3. Ada transportasi, ada jalan tol, ada energi. Nah, nggak perlu lo liatin semua, tapi kalau menurut gua yang di sini yang transportasi tentu leadingnya cuman beberapa, seperti GIA, TCPI, ya kan, Deal mungkin, lalu ada Bird ya. Lalu kalau yang di sini mungkin yang leadingnya jalan tol gitu ya, ini jalan tol ya. Itu apa? JSMR ya kan. Lalu Telkom apa? Ya tentunya Telkom. TLKM, Excel, Jas, Bitel gitu ya. Lalu konstruksi apa? Ada TWR sama Tebik kalau gua ya. TWR, Tebik. Itu aja sih, nggak banyak-banyak gitu ya. Lalu kalau yang energi tentunya ada Tegra, ada Pegas. Nah, kalau kalian lihat di sini guys, gua ngambil nih beberapa yang leading aja, kayak di sini Jia gitu ya. Yang di sini JSMR, yang di sini Excel, yang di sini TWR dan segala macam. Nah, kalau lo ngambil yang seperti ini, ya guys, kasih lihat dulu ini nih guys. Yang pertama adalah sejak tahun 2000, sebentar mana ya chartnya? Nih, sejak tahun 2008 guys, ini ya. Nah, sejak tahun 2008 ya, gua kecilin dulu ini. Ya, 2008 guys. Kalau dibandingkan dengan komposit ya, ini infrastruktur banyak ya modelnya ya. Dia itu sektornya paling lelet.
Ya, tapi tentunya kita nggak apa namanya nggak inian dengan infrastruktur, ya kan? Nah, itu kalau nggak salah 34%, dianya 149%. Ya, turun naik, turun naik, turun naik, ternyata dia nggak begitu bagus, ya. Tetapi kalau kalian lihat dari Januari 2020, gitu ya. Nah, dia juga sebenarnya masih minusnya ketinggalan nih. Tuh, minusnya 20%. Jadi apa? Masih banyak yang manjleb. Contohnya apa? TLKM, ya kan? Excel, ya kan? Mungkin kemarin naik, terus habis itu turun lagi, gitu ya. Nah, itu kalau dari Januari, ya, karena kan keturunan itu biasanya dilakukan dari Januari. Nah, sedangkan kalau misalnya, ya, kalau kita lihat dari apa namanya? Nah, kalau kita lihat dari kejatuhan, ya, dia juga lumayan nih naiknya, tapi tidak beat komposit. Oke, jadi kalau kalian masang semua di sektor infrastruktur, so-so lah, so-so. Ya, nah, seperti ini, tetapi kalau kita drill down ke saham-sahamnya, guys, kita drill down ke saham-sahamnya, ya, kayak misalnya ini ya. Nih, ya. Ada yang beat komposit. Apa Om yang beat komposit? Satu adalah TWR, dua JSMR, tiga TLKM, empat Tebik. Ya. Nah, saham-saham ini adalah saham-saham yang menurut gua mungkin bisa lo consider untuk dihajar, untuk invest menurut gua ya, karena dia beating the market dan saat ini pun masih jalan. Ya. 1 September 2008 gua tarik kurang lebih hampir 12 tahun yang lalu. Ya, lo lihat jalannya lumayan sampai November 2020. Ya, dan menurut gua itu udah ketinggian dong Om. Enggak, entar dulu. Sekarang kemarin banyak yang jatuh, ya nggak? Benar ya? Nah, jadi lo bisa lihat saham-sahamnya. Nah, kalau misalnya kayak gini guys, ya guys to the guys, tentunya lo juga bisa lihat nih, ya saham-saham ini. Nah, sejak kejatuhannya, ya siapa yang udah naik? Nah, masih kenceng tuh ternyata. Siapa namanya? Jia, Pegas, Tebik, TWR, JSMR, ya kan? Lalu TLKM baru mau jalan. Nah, yang mana yang cocok? Jadi udah lihat ya, buat swing udah ada, buat invest tadi udah ada, ya. Tinggal sekarang buat window dressing. Ya, gampang aja. Kalau gua saham uptrend, cari saham yang salah. Prinsip Opa Warren Buffett. Overall dia naik terus, ya, hampir 12 tahun naik terus. Cari saham yang salah lagi turun, ya. Kalau Buffett ngelihatnya sahamnya kondisi perusahaannya lagi oke banget, ya, tapi lagi koreksi. Sama, kita juga lagi koreksi, tapi secara TA dan dia akan naik lagi. Which is ini udah nih hampir semuanya nih, gitu ya. Tinggal lo pilih industri-industrinya. Ya guys, kalau boleh industrinya yang sudah di atas. Tapi kalau lo mau TLKM, karena TLKM tadi lumayan gitu ya, 84% dari 2020an gitu ya. Tinggal kita lihat. Lihatnya gimana? Gampang lihatnya, men. Nih ya, masuk sini gitu ya. Masuk sini, tinggal lo lihat. Gitu ya. Nah, misalnya nih, ya, satu SC TLKM, ya. Contoh aja nih, lo pergi ke bot,
Wah, hijau terus ternyata kalau window dressing, ya kan? Yang kedua, misalnya tadi apa? SC tebik. Wah, lumayan. Kurang begitu cocok, ya kan? Tapi kita lihat chartnya lagi. Lalu apa? Pegas. Ya. Nah, hijau lagi. Again, catat window dressing, TLKM, Pegas, ya kan? Again, tapi lihat chartnya. Lalu Tewer. Nah, lumayan ya, 90% coy dari 5 tahun, ya kan? Lalu setelah itu Tewer udah, tebik udah, JSMR. Ya. Nah, lumayan lagi. Aduh. Om Yusa lu kebanyakan nyari kasih cuannya. Nah, terus kalian boleh lah ini dengan misalnya Excel. Oke nggak Om? Gitu kan. Lalu ada ISAT misalnya ya. Lo bisa bereksperimen dengan yang lain. It's up to you guys. Gitu ya. Pren om ya, hati-hati kalau lo dipretin jangan ngomong ke gua, ya kan? Nah, tuh. Ya. Jadi gua kasih lihat ya guys ya, yang mana yang buat diinvest, yang mana yang buat ini, kalian tinggal liatin ya. Overall, kita lihat IHSG gimana? Oh, ya 10% ya. Mantap hari ini, the highest one again ya. Lalu gua mau kasih tahu aja. Ya. Gimana guys? Gimana kemarin banyak yang ragu-ragu sejak gua ultimatum dan gua nggak sebagai bandar-bandaran nggak tega ya nggak sih retail cupu gitu yang gimana gimana gitu ya. Jadi gua nggak bisa kuat juga nggak naikin. Oke, sip. Baik, kita masuk ke chart gitu ya. Sebentar. Kita ke chart. Mana chartnya? Ini dia. Lalu ambil sini, lalu kita masukin nih. BRPT. BRPT targetnya di sini guys. 1070-an ya. Mudah-mudahan sampai sana dan kalau dia koreksi, which is dia mungkin akan koreksi. Lihat ya guys. Diperhatiin loh. Ini gampang. Ilmu price action yang gampang adalah lu perhatikan karakteristik dari saham tersebut. Breakout. Nah, breakout. Nah, koreksinya berapa lama? 1 2 3 4 5. Ya, 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Ya, apakah benar? Kita nggak tahu. Ya, soalnya yang ini ada yang 2. Ya, apakah di sini 2 apa 1 2 3 4 5? Let's see, biarkan saja, ya kan? Tapi overall uptrend guys, uptrend. Gitu ya. Mantap. Nah, kalau lo lihat nih guys ya, secara enaknya ya, secara TA untuk diinvest dari tahun 2009 ataupun 2016 naik terus guys ya. Dan apakah dia akan ke 1500-nya? Guys to the guys. Let's see, ya kan? Jadi kita lihat yang ada di sini, mudah-mudahan dia ke 1000, mentok koreksi habis itu ke 1300 habis itu ke 1500, ya. Oke. SL-nya kalau di sini kayak gimana, Om? Kalau lo mau ambil boleh, kalau mau ambil tapi resiko ya. Kalau ini resikonya lumayan tinggi. 970 SL-nya. 1000 buy area-nya. Targetnya 1100 ya. Ya 1070 1100 lah gitu ya. Oke. Lalu BBTN naiklah lancar jaya, nyampe lah daerah-daerah sini lah ya, pelan-pelan ke 1900. Lalu BBTN ada apa lagi nih? Petro 2000 gitu ya. Lalu setelah itu Agro ya, Agro juga mudah-mudahan naik ke 500 gitu ya. Buy areanya masih boleh nih di 414, buy areanya di 429, SL-nya 414, targetnya 500 ya. Lalu gua tambahin tadi BTPS
Ya, gua lihat dia oke banget ya menurut gua gitu ya. Dari sininya juga oke, dari weekly-nya juga lumayan gitu ya. Apakah dia akan naik? Let's see gitu. Apakah dia akan naik terus? Kalau menurut gua ke goceng sih oke banget gitu ya. Nah, sekarang gua bertanya ya. BTPS aja sampai 4.000 sampai 5.000. Gimana Bris? Oke, ya. Penasaran ya kan? Mudah-mudahan jalan sampai 1.600 gitu ya. Mudah-mudahan nggak goreng-gorengan banget ya kan. Habis itu setelah itu ada TCPI. TCPI naik lah, mudah-mudahan ini kemarin rupanya dia masih lancar jaya. Ya, dari 6.900 ini mungkin ke 8.100 gitu ya. Mudah-mudahan ya. Ini on and off melulu nih gitu ya. Nah, tapi hati-hati kalau tembus 7.600 oke lah ke 8.000. Tapi kalau nggak tembus, koreksi dulu. Lumayan dalam ya, soalnya naiknya tinggi banget gitu ya. Ke sini. Ya, nih ya, kayak gini ya. Set. Ini juga nih, set. Nah, ini juga nih, set gitu ya. Jadi motongnya tuh mungkin di EMA 20. Jauh banget Om, nanti EMA 20-nya ke sini. Tenang aja. Ya, jadi harus hati-hati. Udah TCPI-nya. Lalu ada BMRI. BMRI kalau nggak salah hari ini lumayan ya. Mudah-mudahan ke 6.500. SL-nya ditaruh di 60 berapa nih? 6.200 gitu ya. Mudah-mudahan sampai ke 7.000. Amin ya kan. Lalu TPIA 9.000 lah ya. Oke, udah mulai males ngomonginnya. Kalau udah cuan-cuan gini males gitu kan. Nah, Antam, alhamdulillah dia mantul gitu ya guys ya, karena nikelnya gitu ya 1182. Kan udah gue bilang nikelnya ya kan. Another nickel guys, DKFT. DKFT menurut gue kemarin mantul dan mudah-mudahan mantul terus ke atas gitu ya. Lalu ada DILT, harum dulu deh. Ini baru mau mantul nih guys. Ya, guys sudah guys. Jadi mudah-mudahan ke 2.500. Oke, geng. Lalu ada DILT. DILT menurut gua copet aja guys ya. Sinilah gitu ya, 224, 220 ya. Hati-hati kalau kalian mau ngambil ya. Jangan sampai ngambil terus nyangkut. Musim begini nyangkut di window dressing. Aduh, man gitu ya. Udah learn again kalau gitu ya. Learn again. Hari gini ngomonginnya link best. Link best apa itu? Ya lah bull. Ya lah. Learn again ya. Jangan kepatil. Lalu ada Excel ya guys. Excel kalau menurut gua lumayan ya, bisa ke area-area sini gitu ya, 2570. Mudah-mudahan lancar ke sana. Lalu ada fire. Api gitu ya. Dulu ada film Fire. Lumayan tuh, seru juga. Ada yang pernah nonton nggak? Fire and Ice. Ya, ketahuan umurnya lama. Ya. Ini 420 gitu ya. Mudah-mudahan lancar. Kalau kalian mau ngambil gimana? Hati-hati oleng-olengan ya. SL-nya ditaruh di 318 ya. Buy area-nya 353. Tunggu di 434. Oke. Lalu setelah fire ada ISAT. ISAT bisa ke 2.500 ya guys. Bentuknya udah oke banget. Kalau dia lancar jaya nih, breaking the neckline. Udah breaking ya. Ya, mudah-mudahan lancar. Besok koreksi dulu dikit, habis itu lancar ke 2.500. Oke. Setelah ISAT ada KIJA. KIJA mau jalan tapi masih ini ya. Jadi kalau dia mantul besok SL-nya ditaruh di 202, mungkin nyampenya di 229 aja kali guys gitu ya. Kalau dia tembus bisa ke 244. Oke. Lalu setelah KIJA ada BBRI. BBRI mau jalan nih guys. Tanda-tandanya mudah-mudahan sampai 4561. Pastinya sih kayaknya doji dulu di di area-area ini gitu ya. Lalu setelah itu ada BBNI ya. BBNI guys, BBNI ya. BBNI kalau gua
apa namanya? Menurut gua masih jalan ya. Nah, targetnya mana Om? Targetnya sinilah, 6705. Ya, boleh diambil nggak Om? Boleh, SL-nya taruh di sini 5609. Oke. Lalu setelah itu, setelah BBNI ada BBCA. BBCA juga mau jalan, mudah-mudahan nyampe ke 34.000 atau 35.000 gitu ya. Mudah-mudahan nyampe dalam sebelum 5 tahun sampai ke 40.000. Gila ya. Kalau enggak gua bisa dituntut kayak J atau Hen. Gua ngomong bahwa dalam 10 tahun 40.000 akan tercapai gitu. Oke, ini tins juga lumayan ya guys. Mudah-mudahan bisa mantul dari SL-nya bisa ditaruh di 1059. Targetnya menurut gue 1200, visible banget gitu ya, daerah-daerah sini ya. Lalu setelah itu buy area-nya menurut gue bisa lah di daerah-daerah sini nih, 1123. Lalu setelah tins ada ince. Oke, Inco mudah-mudahan jalan ya guys. Mudah-mudahan sampai ke gocengnya gitu ya. Udah kelihatan hilalnya. Oke. Lalu MDKA menurut gua masih mau naik. Mudah-mudahan mengulangi rata-rata 4.000. Kalau dia tembus ke bawah dan turun ke 1744, lupakan guys. Lupakan ya. Lalu udah Harum, lalu ada ITMG. Keep aja ya, kalau menurut gua call lagi bagus banget gitu ya. Ini pas kayaknya sih akan ke area-area nih yang sini nih. Ya, mudah-mudahan kalau dia call-nya bagus 12.500. Lalu setelah ITMG ada PTPP. PTPP mudah-mudahan jalan ya guys. Nah, targetnya di sini nih. 1341 gitu ya. Setelah itu SL-nya ditaruh mana? SL-nya 1122. Lalu ada ASA juga mau jalan, mudah-mudahan targetnya di 560, SL-nya ditaruh 504. Oke. Lalu setelah itu ada Sember. Sember udah jalan ya. Kalau menurut gua targetnya 883. Kalau kalian mau ngambil, copet aja gitu ya. Lalu setelah itu ada TDPM. TDPM apa namanya, target areanya di daerah sini ya, 151 dan 164. Boleh ngambil Om, hati-hati ya guys. Kalau diambil ini udah deket-deket area-area koreksinya dia, hati-hati. Lalu ada UNTR, United Tractor lumayan ya guys. Kalau bisa tembus area 23.000 baru seksi buat gua. Tapi kalau kalian mau ngambil monggo, SL-nya ditaruh di 20.800. Targetnya mungkin sini dulu nih, 22.3.500. Mudah-mudahan gua salah. Lalu setelah UNITR ada Zinc. Zinc kalau menurut gua baru jalan ya. Bentuknya masih kayak gini. Kalau dia tembus dari 148 mungkin lebih oke gitu ya. Apalagi tembus dari 162. Ya, targetnya 193 ya. Kalau ngambil sabar ya monggo, tapi overall dia masih downtrend. Setelah Zinc ada WWW. WWW. Orang tuh kalau ngomong bener semua gimana ya? Bingung ya kadang-kadang ya. Tapi jangan gitu, nggak boleh apa namanya, merasa on top walaupun sudah di top, ya kan? Jadi kita tetap ngajarin yang benar-benar aja. Ini udah mau mantul, target SL-nya di 1413. Boleh ambil Om, boleh, targetnya 1600. Oke, lalu ada Woskete. Woskete juga seperti itu. SL-nya ditaruh di daerah sini 982 guys. Targetnya 1200. Jadi masih ada 20% kalau kalian mau gitu ya. Lalu ada Weton juga seperti itu, dia koreksi dulu, hati-hati ya guys gitu ya. Lalu ada Wege. Nah, kalau ini kalau menurut gua SL-nya ditaruh di 9196, buy area-nya 208, targetnya 226 dan 250 ya. Lalu Wege udah, Adi. P-nya udah ya. Adi kalau menurut gua, nah, targetnya udahlah sini aja 1226. Boleh ambil nggak
Kak Om gitu ya, boleh. SL-nya di 881, target area 982, mudah-mudahan naik ke atas. Oke. Lalu setelah Watt ada Doit, ya kan, mudah-mudahan tembus dari 3.200-nya gitu, 3.100 dan lancar ya naik ke atas. Target pertama mungkin di 304, buy areanya 283, SL-nya ditaruh daerah 259. Oke. Lalu setelah Doit ada Adro. Adro ya lumayan lah, 1350 ya. SL-nya ditaruh di 1221, buy areanya 1262. Lalu ada TLKM tadi udah ya? Belum ya. TLKM SL-nya ditaruh di 3104, dia ke area 3500, buy areanya di 3284. Oke, lalu setelah TLKM ada MNCN. Ya, Om Haritanu mungkin target areanya di 1100 ya. Ininya SL-nya ditaruh di 903 ya, mudah-mudahan ke 1100 atau 1050. Oke, lalu ada Bemtar, Om Haritanu juga gitu ya. SL-nya bisa ditaruh di 244, buy area 255, targetnya 279 dan 300. Oke, setelah Bemtar ada BTPN. BTPN lancar jaya ya guys, naik aja ke atas sama dengan temennya si Cleo. Ya, ini juga SL-nya ditaruh di 490, target areanya 526, mudah-mudahan lancar jaya naik ke atas. Lalu setelah itu ada United Tractor. Ya, United Tractor kalau gue bilang tadi ya, seksi di 23.000. Lalu ada temennya ASI. Nah, ini nih. Kalau dia mantul besok, SL-nya lo taruh 56101, target areanya 6020 dan 6394. Ingat, ASI termasuk yang lumayan go to-nya di window dressing ya, dan sahamnya lagi naik kebetulan banget ya. Jadi guys, you can hold on it, ya kan? Ntar salah lagi Om ya. Pokoknya pasang SL kan udah gue bilang. Kalau nggak ikutin SL-nya pasang doang, namanya doh. Lalu auto udahlah guys, tunggu aja. Kalau kalian mau nyampe sini ya monggo, SL-nya kali daerah-daerah sini lah ya. 948 jauh banget nih soalnya ya. Lalu setelah auto ada BDMN. Nah hati-hati ya, ntar lagi mau koreksi ke area 2704, nanti mungkin naik lagi. Setelah BDMN ada Indi Kak Indi, mudah-mudahan ke 1544 gitu ya. SL-nya tinggi banget nih, 1152 gitu ya. Lalu ada ESA mudah-mudahan ke area-area sini guys, 178 gitu ya, mudah-mudahan. Lalu ada INTP SL-nya ditaruh di 1391, buy areanya di 14985. Mudah-mudahan keambil. Kalau nggak keambil guys, lo beli di breakout, SL-nya lo taruh di 14772. Targetnya di mana Om? Targetnya guys panjang 18.000. Oke? So lumayan. Apa sih so lumayan? Lalu setelah itu ada Depum guys, Depum ya, buat copetan aja ya kan. Yang penggemar gorengan ya bolehlah nyampe 60 ataupun 74 gitu ya. Lalu setelah itu ada BBKP guys. Nah, ini dia nih, ke area 308 ya, mudah-mudahan ke area 308 ya. Oke. Lalu ada TWR guys, udahlah targetnya ke sini. Ini baru mantul nih guys, monggo diambil 1131 dengan hati-hati tentunya. SL-nya daerah 1000 ya 1000 atau 1000 and beyond ke bawah gitu ya. Lalu setelah TOWR ada INDF ya. INDF mudah-mudahan naik lagi nih ya. Mungkin gua kasih warning guys,
lo harus naik. Mudah-mudahan ke sini. Gua nggak mau pakai celana dalam lagi karena nanti katanya melanggar kesopanan. Tapi kalau lo mau, lo naik. Kalau enggak, lo akan terjadi sideways lagi. You have to break out, guys. You have to break out gitu ya. Lalu ada BC, ICBP. Nah, juga sama. Kamu harus break out ya. Kalau tidak, aku dodorin, oke? Oke, lalu ada Unilever. Unilever masih downtrend dan di kotaknya, guys. Kalau menurut gua ya oke lah, tapi udah ada sini. Kalau menurut gua kalau dia mantul 7494 boleh lah lo ambil. Tapi lo harus bersabar, guys. Kalau gua kayak gini bersabar nggak Om? Banyak saham lain, guys. Udah duitnya bisa kemana-mana. Lalu ada Sido. Sido mau mantul ya. Overall Sido tuh down uptrend. Ya, mudah-mudahan dia bertenaga untuk saat-saat ini. Lalu dia akan ke 883 ataupun ke 857 dari 820. Ya. Lalu setelah itu ada LPKR. LPKR SL-nya ditaruh daerah sini 152. Buy areanya di daerah 168. Target areanya 193. Oke. Lalu setelah itu ini udah ya, targetnya 1350. Ini juga targetnya di daerah-daerah 1293 ya. Jangan lupa. Lalu ada Medco. Gue suka lupa kadang-kadang, maaf ya guys ya, kebanyakan soalnya. Tapi gue pengen cover semuanya yang buat cuan-cuan kalian ya. Ini ke area 482 ya. Lalu setelah itu ada GJTL. GJTL mudah-mudahan naik ke 600 ya. Lalu setelah itu ada Jepfa. Nah Jepfa nih guys, SL-nya taruh 1214 ya. Mudah-mudahan dia lancar bisa tembus ya. Tanda-tanda mau tembusnya sih udah lumayan ya. Tapi ya kalian lihat-lihat. Ini juga mau mantul ya guys gitu ya. Tapi ya harus sabar-sabar ya. Mudah-mudahan dia ke 6792-nya lagi. Oke. Sip. Lalu ada Enough. Kayaknya ada pattern tertentu nih. Apakah itu? Apakah itu Om Yusa? Mudah-mudahan bukan turun ya patternnya. Siap. Lalu ada KF. Ya, ada yang nungguin gitu kan ya, nggak tahu lah. Tadi maksa banget bilang, Om 4.000 kan Om, KF 4.000 kan. Iya kali. Kan gua bisa mastiin ya. Apalagi pergerakannya lagi kecil-kecil, mudah-mudahan. Oke? So, itu aja guys dari gua. Oh iya, ada yang nanya INKP tadi. Mudah-mudahan mantul gitu ya. Udah not so good sih. Tarpai areanya mungkin 8.500 karena dia terlihat masih sideways. Dan ini nggak keluar nih dari trend line yang ada di sini. So stay out of INKP ya guys, hati-hati ya. Lain juga dengan Tekim. Kalau Tekim masih uptrend tuh bentuknya. Dan dia bisa naik ke atas lagi. Oke? Siap? Itu aja dari gua. Semoga berguna. User signing out. Bye. Good night, gangs. Dah.